Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Bulu Salam Teknologi. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan sebuah tutorial, yaitu cara menyeting vokalizer suara atau cara mengatur vokalizer TTS ya, vokalizer TTS yang versi Play Store. Nah, mungkin udah ada ya yang membuat tutorial ini, tapi saya ingin mengingatkan kembali teman-teman karena masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara menyeting vokalizer suara atau vokalizer TTS yang versi Play Store gitu ya teman-teman. Sebelum saya memulai tutorial ini, terlebih dahulu buat teman-teman semuanya silahkan di subscribe channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya berupa tutorial Android. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya ya, yaitu cara menyeting vokalizer suara atau vokalizer TTS versi Play Store. Nah, buat teman-teman buat yang butuh aplikasi, buat teman-teman yang butuh aplikasinya nanti saya akan tempelkan di dalam deskripsi ya teman-teman. Oke, kita ke layar utama terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengatur vokalizer suara atau vokalizer TTS, teman-teman terlebih dahulu diunduh ya bahasanya di dalam ini ya. Oke, kita cari dulu vokalizernya ya. Oke, nah di dalam ini kita unduh bahasanya ya. Ini ada banyak bahasanya. Nah, buat teman-teman terlebih dahulu mengunduh data suara atau bahasa vokalizernya sebelum teman-teman mengatur atau menyeting vokalizer suaranya. Nah, kebetulan saya udah unduh vokalizer suara ini. Dan saya akan seperti yang saya bilang tadi, kita akan menyeting atau saya akan memberitahukan cara menyeting vokalizer suaranya. Nah, kebetulan sebenarnya udah saya setting sih semuanya, tapi saya hanya ingin memberitahu kepada teman-teman semua di bagian-bagian mana saja yang mau disetting di vokalizer suara ini gitu. Oke, kita masuk ke setelan. Oke, kita klik 2 kali setelan. Oke, kita langsung swipe ke kanan. Nah, di sini yang kita temukan pertama itu adalah pengaturan kekuatan nada. Ini pengaturan kekuatan nada ini harus kita checklist ya, atau harus kita centang ya. Nah, kebetulan saya udah centang. Buat teman-teman silahkan dicentang ya. Untuk ini fungsinya untuk mengatur nada ya. Oke, kita swipe ke kanan. Nah, di sini ada nada. Nah, ini terserah teman-teman berapa persen mau dibuat ya. Kebetulan saya udah atur ke 65% ya. Bukan ke 65%, ke 70% atau ke 7% ya. Aku bilang ya 7%. Ini nah ini ya ke 7% ya. Ini terserah teman-teman mau ke berapa persen mau dibuat ini. Kalau saya sih memilih 7% ya. Oke, terus kita swipe ke kanan lagi. Di sini ada paksa kecepatan ucapan ya. Paksa kecepatan ucapan. Ini juga harus kita checklist atau harus kita centang. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan ya. Oke, kita swipe ke kanan. Di sini ada kecepatan. Apa nih ya? Kecepatan ucapan. Nah, ini juga terserah teman-teman berapa persen mau dibuat. Karena udah saya atur,
Ya nggak perlu lagi saya otak-atik karena saya udah atur berapa persen saya buat di kecepatan ucapan ini gitu ya. Kebetulan yang saya atur sih sekitar berapa ya kecepatan ini, 65 kayaknya. Coba kita cek dulu. Modifikasi kecepatan ucapan 30%, 45%, 50%, 60%. Nah ini 65% ya, kecepatan ucapan ini 65% saya buat gitu ya. Tapi terserah teman-teman berapa persen membuat berapa persen kecepatan ucapannya ini dibuat gitu ya. Oke. Nah ini adalah kekuatan suara apa namanya ini. Nah ini adalah kekuatan suara ya. Kekuatan suara ini kita harus centang juga ini ya. Kita harus centang ya. Ini fungsinya untuk mengatur volume. Di bawahnya ada bunyi. Nah di sini juga terserah teman-teman, tergantung selera teman-teman ya. Mau volume ini berapa? Di bawahnya ini kan ada namanya bunyi. Nah bunyi ini kalau kita klik ada itu pilihan volumenya, misalnya ada 200%, 100%, 50, 50 lagi 90% dan lain sebagainya ya. Nggak perlu lagi saya atur ini ya, karena udah saya atur gitu punya saya ini. Gitu ya teman-teman ya. Terus kita swipe ke kanan lagi. Ini juga harus kita checklist ya. Ini adalah emoji ya. Ini harus kita checklist emoji ini. Ini fungsinya untuk baca emoji ya di vokalizer suara. Terus kita swipe ke kanan. Ini adalah olah tanda baca. Ini fungsinya untuk mengolah tanda baca ya. Ya, ini fungsinya untuk mengolah tanda baca. Contohnya misalnya kalau ada tanda titik, talkback atau vokalizer akan membacakan tanda titik tersebut atau tanda-tanda, pokoknya mengolah tanda-tanda baca lah di vokalizer. Itu fungsi dari mengolah tanda baca ya, atau olah tanda baca gitu ya. Ini terserah teman-teman mau di checklist ataupun tidak di checklist nggak masalah. Ini saya tidak akan checklist ya. Ini tidak akan saya checklist, saya biarkan aja seperti ini ya. Oke, kita swipe ke kanan. Ini ada tanda baca. Nah, di dalam tanda baca ini ada beberapa pilihan ya. Pilihannya itu seperti ini ya. Saya aktifkan sebentar ya tanda bacanya. Oke, saya aktifkan sebentar. Terus kita swipe ke kanan. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan-pilihan tanda bacanya. Di sini ada tidak ada, ada beberapa, ada banyak ya. Ini semua. Nah, ini yang paling terakhir ini semua tanda baca ya. Ini terserah teman-teman di checklist salah satu gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan checklist salah satu pun dari tanda baca ini karena itu karena apa ya, gimana aku bilangnya, bising ya, kita bilang ya bising, ribet gitu, talkback bisa ribut gitu, jadi panjang nanti kalau talkback itu bisa baca itu nanti gimana ya, jadi panjang nanti. Misalnya ada satu tulisan ya, dibacanya nanti koma, titik, garis miring kan, jadi ribut kan talkback itu, jadi ngoceh dia talkbacknya. Gitu ya teman-teman ya. Ini terserah teman-teman. Tapi saya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan checklist ini. Mana tadi? Ya, ini ya, olah tanda baca ini ya. Saya tidak akan checklist. Saya nonaktifkan kembali. Saya hanya menunjukkan pilihan-pilihannya tadi. Oke. Kita swipe ke kanan lagi. Ini adalah pengolahan angka. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya ini ya, pengolahan angka ini nggak perlu lagi saya kasih tahu ini apa ya. Terus kita swipe ke kanan. Ini adalah proses pengolahan angka. Nah, ini juga sama kayak tanda baca. Di dalam ini ada juga beberapa pilihan di dalam proses pengolahan angka ini.
Ya nggak perlu lagi lah ya saya tunjukkan ini pilihan-pilihan ini buat teman-teman, nanti silahkan di otak-atik sendiri. Oke, kita swipe ke kanan lagi. Ekspor file kamus. Bagikan. Kamus penggunaan maju. Proses pengolahan angka dinonaktifkan. Kamus penggunaan maju. Aktifkan kamus penggunaan digital. Kotak cetak. Nah, ini adalah 2 kali untuk kotak. Kamus penggunaan maju. kamus pengguna ya. Aktifkan kamus penggunaan digital. Kotak cetak. Ini saya checklist ya. Ini saya checklist. Ini fungsinya untuk membuat kamus di Vocalizer. Contohnya misalnya teman-teman punya aplikasi nih yang kan Damayanti ini kan susah terkadang susah dia menyebutkan bahasa Inggris ya, Damayanti ini. Contohnya Google. Nah, misalnya kan kalau kita dengar Google ini kan sensitifnya karena asli bacaannya kan Google-nya ya, Google. Jadi dibacanya Google. Nah, ini bisa kita ubah menjadi Google gitu ya di kamus pengguna ini. Oke, kita swipe ke kanan. Menambahkan kata baru ke kamus pengguna. Nah, ini adalah menambahkan kata pada kamus apa ya? Tunggu. Menambahkan kata baru ke kamus pengguna. Iya, ini adalah tambahkan kata di kamus pengguna ya, Menambahkan kata baru ke kamus pengguna. atau menambahkan kata ke kamus. Menambahkan kata baru ke kamus pengguna. Ya, menambahkan kata baru ke kamus pengguna gitu ya. Itu fungsinya untuk ya kalau kita membuat misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita mengubah nama aplikasi di sini, misalnya tadi Google ya, Google yang dibaca seharusnya yang dibaca Damayanti itu Google, jadi Google dibacanya nanti di sini ketika kita ubah gitu melalui Menambahkan kata baru ke kamus pengguna. tambah kata ini ya, menambahkan kata baru ke kamus pengguna gitu ya. Itu fungsi dari kamus pengguna. Daftar kata. Lihat semua kata-kata di dalam kamus pengguna. Ini adalah daftar kata. Daftar kata ini fungsinya untuk membuka kata-kata yang telah kita buat di dalam kamus pengguna. Oke, kita swipe lagi ke kanan. Import file kamus. Import kamus pengguna yang sudah ada. Ini adalah import Aktifkan. file kamus pengguna. Terus Import file kamus. Bagikan atau salin kamus pengguna. 2 kali untuk mengaktifkan. terus Import file kamus. Bagikan atau salin kamus pengguna. ekspor file kamus ya. Import file kamus. Import kamus pengguna yang sudah ada. Sorry. Import file kamus ya. Di sini mana tadi? Lihat semua kata-kata di dalam kamus pengguna. Ini daftar kata tadi ya. Ini udah saya jelaskan tadi. Import file kamus. Import kamus pengguna yang sudah ada. Nah, ini adalah import file kamus. Ini saya kurang tahu ya, ini fungsinya untuk apa import ini ya. Import file kamus ini. Paksa bahan. Lanjutkan. Maju. Mana tadi itu? Tambahkan kata. Menambahkan kata. Daftar kata. Import file kamus. Import kamus pengguna yang sudah ada. Nah, ini ya, import file kamus ya. Ini saya nggak tahu apa ini. Buat teman-teman silahkan diotak-atik sendiri karena nggak pernah saya buat seperti ini gitu. Terus Paksa bahasa yang import file kamus. Daftar. Import file kamus. Ekspor file kamus. Bagikan atau salin kamus pengguna. nah, ini adalah ekspor file kamus ya. Saya nggak tahu juga apa ini fungsinya. Ekspor file kamus. Bagikan atau salin kamus pengguna. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ekspor file kamus. Bagikan atau Nah, ini adalah ekspor file kamus ya. Ini saya juga tidak tahu apa fungsinya ini. Buat teman-teman silahkan diotak-atik sendiri ya. Terus kita swipe ke kanan, lanjutan. Maju. lanjutan. Terus kita swipe ke kanan lagi. Paksa bahasa yang dipilih akan selalu digunakan tanpa memandang penaturan sistem digital kotak cetak. Nah, ini adalah paksa bahasa. Ini harus kita checklist ya. Jika kita tidak checklist bahasa ini, maka si Damayantinya akan mati ya. Damayantinya akan mati jika kita tidak checklist paksa bahasa ini. Dan biasanya ketika kita menginstal Vocalizer, beberapa tadi yang ada di dalam ini, beberapa pengaturan di dalam ini tadi udah terchecklist ya. Ada beberapa itu, yaitu tadi pertama itu emoji, kamus, sama paksa bahasa. Itu memang harus udah tercentang kian ya. Ada juga sih ada juga di handphone itu tidak tercentang, harus kita centang sendiri di handphone tersebut, tergantung perangkatnya gitu ya. Oke, kita swipe ke kanan lagi. Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa ya. Misalnya kita memakai dua bahasa ini,
kita menggunakan dua bahasa. Pertama itu pertama itu bahasa Indonesia, terus kedua itu Amira. Nah, disinilah pilihan bahasanya di dalam bahasa ini. Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia ini di dalam bahasa Indonesia ini. Gitu. Karena kebetulan saya memakai satu bahasa, maka saya tidak akan klik ini. Biasanya kalau kita klik itu langsung ada pilihan bahasa. Karena hanya satu saya pakai, maka yang tercentang di dalam itu hanya bahasa Indonesia saja. Oke teman-teman, kita sub ke kanan. Gunakan TTS alternatif. TTS alternatif akan digunakan jika tidak ada suara vokalizer tersedia untuk bahasa yang dipilih. Dicentang, kotak centang. Nah, ini adalah TTS alternatif. Ini fungsinya untuk ketika kita menghapus, misalnya menghapus bahasa tadi ya, menghapus bahasa mungkin di folder internal handphone kita, nggak sengaja kita hapus bahasa vokalizernya, foldernya gitu ya, folder vokalizernya di ruang internal handphone kita, nggak sadar kita hapus, nggak sadar. Ketika kita checklist ini, maka bahasa lain yang akan berbunyi. Bahasa lain misalnya itu mesin Google, apalagi ya selain dari mesin Google, Eloquent. Bagi yang punya Eloquent itu nanti akan bunyi di dalam vokalizer ini ketika data bahasanya itu nggak sengaja kita hapus tadi, gitu ya. Terus TTS alternatif. TTS alternatif akan digunakan jika tidak ada suara vokalizer tersedia untuk bahasa yang dipilih. Dicentang, kotak centang. nah ini tadi harus dicentang ya. Terus TTS alternatif. Samsung Text to Speech Agent. nah ini di sini ada pilihannya gitu ya. Modifikasi TTS alternatif. Centang, Samsung Text to Speech Agent dalam daftar. Oke, kita sub ke kanan lagi. Text to Speech. Nah, saya akan pilih di sini mesin Google Text to Speech. Oke. Terserah teman-teman yang mana dipilih di sini nanti. Ketika misalnya kita nggak sengaja menghapus data suara di folder di ruang internal handphone, ketika kita menghapus data suara nggak sengaja, nah ini nanti akan berbunyi ya. Ini akan berbunyi mesin Google Text to Speech-nya di vokalizer ini karena kita udah checklist tadi. Tapi ini terserah teman-teman yang mana mau dipakai di mana tadi. Hanya melalui TTS alternatif. Mesin Google Text to Speech. Di TTS alternatif ini terserah teman-teman yang mana mau dipakai gitu. Yang mana yang mau dipakai gitu. Apakah Eloquent, Samsung TTS bagi yang menggunakan Samsung, ataupun mesin Google sama seperti saya tadi. Ini fungsinya sekali lagi untuk untuk ketika kita misalnya tidak sengaja menghapus folder vokalizer di dalam internal handphone, maka dia akan beralih nanti ke mesin TTS yang lain atau ke suara TTS yang lain gitu ya. Itu fungsi alternatif ya. Gitu ya teman-teman ya. Alternatif TTS ini itu fungsinya gitu ya. Kita sub ke kanan lagi. Peningkatan kompatibilitas berguna jika aplikasi Anda bermasalah dalam mengenali sebagian bahasa TTS vokalizer. Dicentang, Nah, ini harus di checklist. Namanya ini adalah peningkatan kompatibilitas berguna jika aplikasi peningkatan peningkatan kompatibilitas berguna kompatibilitas. bahasa TTS vokalizer. Dicentang, kotak centang. Ini harus kita checklist ya. Kalau kita tidak checklist ini, maka vokalizer kita nanti akan mati-mati, atau maka vokalizer suara kita nanti akan mati-mati gitu ya. Ini harus kita checklist. Oke, kita sub ke kanan lagi. Hubungan TTS API terakhir menonaktifkan pilihan ini. Vokalizer memeriksa suara standar favorit yang diatur dengan setiap ucapan permintaan. Dicentang, kotak centang. Ini kita checklist saja ya. Ini kita checklist saja. Tapi saya nggak tahu apa fungsinya. Tapi saya ini checklist ini. Saya checklist ini. Saya biarkan aja ini ya, terchecklist. Oke, kita sub ke kanan. Hanya melalui wifi, tidak dicentang, kotak centang. Nah, ini adalah mengunduh melalui WiFi. Ya. Ini fungsinya ketika kita mengunduh tidak menggunakan data, melainkan menggunakan WiFi ya. Ini kalau misalnya kita mengunduh melalui WiFi, ini harus kita checklist ya, seperti ini. Nah, ini harus kita checklist ya ketika kita mengunduh melalui WiFi. Misalnya kita mau mengunduh data vokalizer ini atau bahasa vokalizer ini melalui WiFi, ini harus kita checklist. Tapi kalau misalnya kita mengunduh melalui data seluler, maka kita akan nonaktifkan atau kita akan kita jangan centang ini
atau kita jangan checklist ini ya. Tidak dicentang. Eh, Hanya melalui wifi. Tidak dicentang. mengunduh hanya melalui wifi itu ya. Kalau misalnya kita mengunduh melalui data seluler ini jangan dicentang, tapi kalau mengunduh melalui wifi silahkan dicentang. Nah kebetulan saya kemarin itu mengunduh hanya melalui data seluler bukan melalui wifi, makanya tidak saya centang ini ya. Terus kita sub ke kanan lagi, Data maju. data ya, ini ada data. Hapus suara percobaan. Nah ini adalah Nonaktifkan. hapus suara percobaan. Jadi dari sini bisa kita menghapus data vokalizer kita. Data vokalizer kita yang telah kita unduh, yang kita pakai sekarang. Kebetulan saya udah pakai ya, saya udah pakai, dan ini sekarang yang saya pakai Damayanti Compact ya di vokalizer ini. Nah ketika kita klik ini, Modifikasi hapus suara percobaan. Ini nah hapus suara ada dua pilihan di sini, Batal tombol. ada batal, Oke tombol. ada oke. Ketika kita oke kan, maka vokalizernya akan terhapus. Sorry, bukan vokalizernya, data suara vokalizernya atau bahasa vokalizernya akan terhapus. Saya tidak akan hapus, Batal tombol. batal ya. 9. Hapus suara percobaan. Oke, kita sub ke kanan lagi, Tentang tajuk. ada tentang ya. Tentang vokalizer TTS. Nah ini adalah tentang vokalizer TTS ya, teman-teman udah tahu lah ya tentang ini apa, nggak perlu saya jelaskan lagi. Terus Luar daftar. Tutup waktu. oke. Sampai di situ dulu teman-teman, karena udah habis. Tentang vokalizer. Luar daftar. Nah ini udah habis cara menyetingnya, ini udah habis cara menyetingnya, maksudnya itu udah habis ya, udah selesai. Pokoknya ada beberapa di atas tadi yang harus kita setting di vokalizer ini. Nah ini sekarang udah selesai, udah habis. Tentang vokalizer. Luar daftar. Ini udah habis kita atur, nggak ada lagi menu-menu di sini ya, udah habis. Kita sub ke kanan. Nah ini udah kosong gitu ya, artinya udah habis ya, menunya ini udah habis dan nggak ada lagi yang harus kita atur gitu, kecuali yang saya atur tadi itu ya. Dan silahkan ikuti cara saya yang tadi. Tapi kalau misalnya yang seperti yang saya bilang tadi, nada, kecepatan, volume, itu selera teman-teman, sama tanda baca juga ya, sama tanda baca itu terserah teman-teman. Begitu juga pengolahan angka itu terserah teman-teman, mau diaktifkan itu mau tidak, itu terserah teman-teman, tergantung selera. Kalau saya sih tidak ya. Pokoknya yang paling penting itu tadi nada, volume, sama kecepatan. Itu yang paling penting ya, itu yang harus kita atur. Sama satu lagi itu kamus. Terus apalagi yang penting itu ya, kamus, iya, paksa bahasa alternatif. Terus bahasa alternatif TTS itu harus kita atur juga. Terus tadi itu ada tingkatkan compatibility ya. Tunggu. Kamus penggunaan tajuk dalam Apa tadi namanya di sini ya? TTS alternatif musik Google Text. Tingkatan kompatibilitas berguna Nah, jika aplikasi ada masalah dalam mengetahui sebagian bahasa kompatibilitas ya. Ini perlu ini ya. Ini juga harus kita atur tadi ya. Terus yang kita atur tadi yang mana lagi ya? Dukungan TTS API terakhir menonaktifkan pilihan Ini juga. periksa suara standar satelit tiap minggu dan setiap Nah, ini terserah teman-teman ya. Mau diatur mau enggak, ini mau diaktifkan atau tidak, ini terserah teman-teman. Yaitu dukungan TTS API terakhir dukungan TTS ya. Terus tadi yang ini tentang tajuk. Hapus suara percobaan. Tentang tajuk. Tentang vokalizer TTS. Tutup. Luar daftar. mana tadi itu ya? Peningkatan TTS alternatif. Gunakan TTS alternatif. TTS. Dukungan TTS API terakhir. Mengunduh hanya data. Mengunduh hanya melalui wifi. Nah, ini mengunduh melalui wifi ya. Ini terserah teman-teman tadi ya. Ini terserah teman-teman mau di checklist ataupun tidak di checklist. Dan itu tadi udah saya terangkan juga. Nah, sekian dulu dari saya teman-teman ya mengenai cara menyeting vokalizer suara atau cara menyeting vokalizer TTS versi Play Store. Nah, kebetulan yang saya pakai itu yang versi 343 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Salam teknologi.